Umur 40-an adalah umur yang dipercaya banyak orang akan jauh lebih stabil. Tapi justru di titik itu, banyak yang mulai berpikir ulang tentang hal apa yang bisa dilakukan secara berbeda di umur 20-an. Di sesi ini, kita akan mendengarkan cerita dari mereka yang sudah pernah ambil banyak keputusan besar. Dan sekarang tahu bahwa gak semuanya harus diselesaikan buru-buru. Selamat datang di sesi kedua hari ini. What I would have done differently in my 20s. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, gimana suaranya nih in our 20s? Terima kasih ya kalian semua udah datang ke acara ini. Pastinya ternyata antusiasmenya luar biasa dan acaranya cukup panjang ya. Semoga tetap fit, bersemangat untuk sampai kita nanti selesai rangkaian acara seluruhnya. Coba saya minta ditampilkan dulu slide saya ya. Di sini berarti semuanya umurnya 20, betul? Ada yang lebih? Ada. Kayaknya sih kalau dilihat aura-auranya umur 20-an semua ya. Oke, this is me from my 40s. What I would have done differently. Jadi kan katanya hidup baiknya jangan ada penyesalan ya. Tapi kalau misalnya penyesalan saya bisa jadi pelajaran berharga buat teman-teman semua, kenapa enggak? Ya enggak sih? Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain ya, daripada belajar dari kesalahan diri sendiri. Oke, first of all, I would like to say happy anniversary to inour20s.id. Boleh berikan tepuk tangannya ya. Luar biasa banget. Andaikan di masa saya umur 20 ada komunitas seperti ini, pasti saya udah beda banget sih. Beda banget pastinya. So congrats once again to all of you who have invested your time going together in this beautiful journey. You're really something. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di ruangan ini sekali lagi ya. Udah investasi, pastinya ini life changing, akan berbeda. The trajectory of your life will be so much better. Jadi di zaman saya dulu ada messengernya tapi harus di komputer gede. Dulu jadi ASL ya. Ini perkenalkan, ini adalah saya Alin Wiratmaja. Ini adalah suami saya, ini adalah anak saya. Jadi suami saya campur-campur ya, dia orang Jawa ada, Ambonnya ada, Maduranya ada. Saya Tionghoa Dayak, anak saya Gado-Gado Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya aslinya dari Banjarmasin. Adakah di sini yang dari Kalimantan? Orang Banjar kah? Bisa bahasa Banjar gak ada Pian? Inggi, Cilai, Ujurai. Ajak kakak nih. Baik, saya lahir dan besar di Banjarmasin. Kemudian lulus SMA, saya kuliah merantau ke Yogyakarta. Setelah lulus kuliah di usia 22, merantau lagi ke Jakarta bekerja. Dan dari pekerjaan pertama di Jakarta sampai pekerjaan full time terakhir saya di Jakarta itu semuanya, hampir semuanya itu di media ya. Jadi kalau dilihat di sini ada salah satu once in a lifetime experience saya ya. Bisa agak oleng dikit pas David Beckham buka jersey-nya kasih ke Andik Firmansyah. Itu zaman saya menjadi reporter di SCTV. Jadi kalau dari sejak itu salah satu milestone lagi dalam hidup saya yang mungkin cukup besar buat saya. Jadi di umur 37, tepatnya di 2021 itu kan pertengahan pandemi ya. Jadi di saat itu saya memberanikan diri untuk melepas pekerjaan full time saya. Meskipun sebenarnya saya sebagai seorang sandwich generation harus tetap berpenghasilan. Gak mungkin dong suami saya seorang sandwich generation juga disuruh nanggung 2 keluarga kami gitu kan. Double-double kasihan dia. Jadi saya tetap harus berpenghasilan karena saya harus tetap support keluarga saya di kampung halaman. Tapi gimana caranya saya juga bisa menjalani hidup yang saya mau. Masa udah mau 40 kayak gini aja. Dan saya kehilangan sahabat saya pada saat pandemi. Sahabat baik saya, kami waktu itu
sama-sama di Wisma Atlet ya, diisolasi gara-gara kena COVID. Terus dia bilang ke saya, Alin, aku di umur aku sekarang, aku udah capai sih semua apa yang aku mau, gak ada lagi yang pengen aku capai. Dia bilang kayak gitu. Beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Terus itu membuat saya berefleksi, apa saya udah capai, apa saya udah jalani hidup yang saya mau, kerinduan sejati saya sebagai seorang ibu itu adalah membersamai anak saya. Akhirnya saya memberanikan diri, resign. Puji Tuhan sampai sekarang masih dipelihara Tuhan ya. Baik. Teman-teman sekarang kan umur 20-an ya, masih muda-muda, segar-segar semua. The future is bright in front of you. Gimana memandang orang yang umurnya 40-an? Saya dulu waktu umur belasan, umur 20-an, ngeliat orang umur 40, udah tua ya, gitu. Sekarang umur 40 kayak gimana perasaannya? Ternyata not so bad. Bahkan kalau misalnya saya bandingin ya, umur saya 20-an, umur saya 30-an. Maaf ya untuk teman-teman saya yang 30-an tadi ya, Ica, Rahne, dan Vengga. Ternyata 40-an itu so much better. Menurut saya enak banget gitu ya. Saya belum ngerasain umur 50 ya, nanti saya harus tanya ke Bu Reda ya. Gimana umur 50? Kayaknya seru juga sih kalau lihat Bu Reda ya. Jadi ini ada satu kata-kata yang famous banget ya. Life really does begin at 40. Up until then you're just doing research. You all guys still doing research. Bener gak? Gimana kalau kalian bisa meluncur lebih cepat? Risetnya gak usah kelamaan kayak saya. Masa harus 20 tahun baru enak? Gimana kalau bisa enaknya lebih cepat ya kan? Gara-gara ada inour20s.id ya kan? Jadi bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Just shortcut the research ya kan? Kenapa sih katanya umur 40 itu lebih enak? Tapi ini ternyata setelah saya cari-cari risetnya, mencoba memvalidasi diri ya. Ternyata memang ada riset yang menunjukkan tingkat kepuasan hidup orang above 40 itu ternyata memang lebih tinggi. Kenapa sih? Ini dia jawabannya. Sense of self. Whole acceptance. Kalau kita udah bisa menerima diri kita sepenuhnya, apa adanya, itu kita akan menemukan new freedom, new power. My God, kenapa baru sekarang ya? Kayak gitu. Terus juga deeper life understanding. Kita tuh jadi lebih empati, lebih bisa memahami kehidupan ini. Kalau dulu mungkin suka menyalahkan ya. Kenapa sih orang tua aku dulu kayak gitu? Kalau sekarang nih umur 40, dengar cerita orang tua, oh pantesan ya mama aku kayak gini. Ternyata dia dulu waktu kecilnya begini. Kenapa ya suami aku tidak terampil berekspresi? Ya iyalah suami aku umur 11 tahun dikirim orang tuanya dari Sumatera ke Jakarta sendirian merantau jadi atlet badminton. Kalau dia sedih, kalau dia nangis siapa yang nolongin dia? Gak ada. Kalau dia di usia dewasanya sekarang setelah menikah dengan aku misalnya sulit mengekspresikan diri, aku bisa paham. Jadi itu sih bedanya umur 40. Kalau dulu umur 30 tuh kayaknya banyak konflik-konflik yang tidak perlu. Nah kemudian juga di umur 40, karena kita sudah bekerja lebih dari 10 tahun, belasan tahun. Earning powernya juga lebih kenceng ya gak sih? Jadi kita punya financial stability. Dan juga katanya umur 40 itu the peak of self-confidence. Kayak kita let them be. Kita tuh gak terlalu mikirin lagi apa kata orang. Gue udah umur segini, gue gak mau mikirin apa kata lo. Pokoknya gue mau ngerjain apa yang gue mau. Jadi kayak lebih strong. Itu sih enaknya bayangin ya. Udah tahu apa yang kita mau, bisa menerima diri sendiri. Punya duit lagi. Enak gak? Enak. Oke, ini kalau misalnya flashback. The Roaring 20s. Umur 20-an itu luar biasa loh. Kalian-kalian tuh luar biasa. You have young soul. Ya, nanti ada psikolog dan dokter beneran ya. Mudah-mudahan aku gak salah ya. Katanya kan kayak kita sampai pertengahan 20-an itu otak kita kan masih belum berkembang secara sempurna ya. But during that period of time, we need to make very crucial decisions that affect the trajectory of our life.
ya. Kalau saya pribadi nih ya, tadi saya bilang career choice. Kenapa? Mungkin sama juga kayak yang lain ya, pas kuliah ngerasa salah jurusan. Terus hopeless juga. Kenapa sih? Dulu kalau lihat vacancy di koran. Kok nggak ada sih di koran yang nyari jurusan aku? Hopeless. Tapi akhirnya berhasil menemukan apa yang saya mau lakukan dalam hidup saya. Saya mau menjadi wartawan. Oke, jadi wartawan. Tapi gajinya kecil. Tapi itu pilihan. Teman-teman saya yang kerja di perusahaan multinasional, PR company, mereka gajinya 2 kali lipat dari saya. Saya benar-benar UMR. Udah gitu seperempatnya harus langsung kirim ke kampung halaman. Seperempatnya lagi bayar premi asuransi. Belum ada BPJS Kesehatan. Bayangkan gaji setengah saya harus survive di Jakarta tanpa harus menjadi ani-ani. Sebuah pencapaian. Dan di umur 20 agak ujung sih ya, mepet dikit ya, borderline. Saya memutuskan menikahi pria yang ingin saya nikahi, yaitu suami saya tadi ya. Dan kemudian juga saya mengambil keputusan finansial yang sangat besar dalam hidup saya di dekade usia saya 20-an. Mengambil hunian pertama pakai kredit bank ya. KPR. Kalau anak sekarang katanya nggak mau, katanya kredit rumah. Bener nggak sih? Bener nggak? Pilihan ya. Ya itulah dia pilihan-pilihan yang saya ambil di umur 20 tahun meskipun perkembangan otak saya belum sempurna. Adakah hal-hal yang ingin saya ubah? Tentu saja. Padahal kan kalau kita lihat misalnya ya beauty pageant ya, putri-putrian ya. Pasti ada pertanyaan. Kalau dulu sih. Ada hal yang ingin kamu ubah dalam hidup kamu gitu kan. There's nothing I would change about my life gitu kan. Kalau aku sih maulah kalau bisa diubah ya nggak sih, kalau bisa remedial. Ada yang paham nggak istilah remedial di sini? Paham, soalnya itu termasuk bahasa jadul ya. Jadi if I could turn back time, what would I do differently? So the one investment I wish I made sooner is self-awareness. Mengenali diriku secara sungguh-sungguh dan utuh. Dulu di umur 20-an sebagai anak perantauan, aku tuh cuma sibuk gimana caranya survive. Biar gajinya ini nyampe sampai gajian lagi. Kirimin orang tua tetap bisa kayak gitu ya. Itu doang dipikirin. Tapi gak benar-benar merefleksikan hidup aku. Padahal nih ya, knowing who we are really shape everything. Everything in our life. Relasi kita terhadap uang, ya enggak? Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri dan orang lain. Lalu juga apa yang mau kita ikat dan apa yang mau kita lepaskan. Nah contoh nih, anak yang misalnya dia punya self-awareness, mungkin juga dia nggak aware tapi dia besarnya di lingkungan yang stabil, secure, dia akan pede minta gaji tinggi. Bener nggak? Bener kan? Betul. Kemudian kalau misalnya ada kita yang waktu kecil kita biasa di-ignore, di-abandon. Perasaan kita tuh tidak divalidasi oleh orang-orang terdekat kita. Kita jadi punya self-worth yang rendah. Self-esteem kita rendah. Akhirnya kita mencoba mengkompensasi kehampaan diri ini. Kalau inner void, kehampaan diri internal itu biasanya kita coba compensate dengan beli barang-barang yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Kemudian kalau outer void, kita akan membeli atau spending sesuatu untuk kita bisa fit in, untuk kita bisa dapat validasi. Coba kalau misalnya saya punya self-awareness bahwa seperti ini tuh ada dalam diri saya, pasti saya akan bisa mengelola keuangan saya dengan lebih baik, betul? Pasti akan lebih banyak uang yang bisa saya investasikan, betul? Betul. Dan kita juga perlu aware tadi self-awareness kenapa penting. Karena ada yang namanya invisible money script. Skrip uang di kepala kita yang kadang kita sadar, kadang kita enggak. Contoh, ada namanya money script, money avoidance. Ada nggak orang nggak suka uang? Ada juga. Misalnya ya kayak gini. Dia ngerasa
uang tuh justru jadi sumber pertengkaran, sumber permasalahan di keluarga dia. Secara nggak sengaja dia mensabotase rezeki dia sendiri. Ada juga money worship, memuja uang berlebihan. Pokoknya segala hal tuh bisa diselesaikan dengan uang. Alah, kasih uang juga udah beres ntar gitu. Ada juga yang money status, self-worth sama dengan net worth. Gue tuh baru berharga kalau gue tuh punya 1 miliar sebelum umur 30. Sering kan kayak gitu di sosmed. Punya 100 juta sebelum di umur 20-an kayak gitu kan. Padahal hidup kita tuh beda-beda. Beda-beda, startnya beda. Modal kita beda. Dan juga ada yang namanya money vigilance. This is not really bad sebenarnya. Tapi kalau ekstrim itu money vigilance itu kayak, oh uang itu susah dicari, harus disayang-sayang. Mungkin kalau yang positifnya kita hidup frugal. Negatifnya kita jadi nggak bisa menikmati kerja keras kita sendiri. Kita ngerasa bersalah. Oke. Selanjutnya, saya harus cepat nih. Waktunya udah mau habis. Oke. I would have acted from a place of choice, not from wounds, fear, or pressure to please. Nah, kita kan tahu masa lalu nggak mungkin diubah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereframe, mengkerangka ulang pengalaman yang sudah kita lewati itu dari sudut keberdayaan. Jadi kita tuh empowered. Dan kita itu sebenarnya bisa memilih. Misalnya oke, orang tua saya karena ketidaktahuan mereka dan karena orang tuanya dulu juga tidak mempersiapkan pensiun, sehingga membuat anak-anaknya menjadi sandwich generation. Tapi kita selalu punya pilihan, kita akan menjadi sandwich generation yang seperti apa dan sampai level mana. Apakah akan menjadi seorang nunung yang levelnya udah ekstrim, level paling pedes mungkin itu. Atau saya akan ngasih segini tiap bulan hanya untuk orang tua. Keponakan enggak, itu biar tanggungan adik saya. Jadi kayak kita tahu kasih boundary-nya sampai mana. Kalau enggak kita akan berantakan keuangan kita pribadi. Tapi intinya apapun kondisi yang terjadi pada kita, kita selalu punya pilihan bagaimana meresponnya. And I would have healed my wounds and start showing up as the main character of my life. Jadi ya, unhealed pain, luka-luka yang tidak dirawat, tidak diobati, itu membuat kita jadi overgive. Ada nggak orang yang ngasih orang tuh jor-joran banget, buat diri sendiri sayang-sayang. Sering tuh saya lihat orang curhat di X ya. Kemudian juga overspend. Atau sebaliknya, extremely underspend. Gak bisa menikmati kekayaan dia, hasil kerja kerasnya dia. Atau over apologize. Saya pernah juga kayak gini, dikit-dikit minta maaf. Apa-apa self-blaming. Padahal gak harus minta maaf. Ya. Dan apa jadinya kalau luka ini tidak disembuhkan kayak gitu ya. Kita bisa berada terus-terusan di zona, nanti ada psikolog tanyakan langsung, siapa tahu saya salah. Ini apa yang dari saya baca-baca dari pengalaman saya. Kenapa saya misalnya gak berani bermimpi besar? Karena saya senantiasa berada di survival mode. Jadi saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak stabilitas tuh jarang. Jadi saya harus siap sedia untuk merespons. Oh, ada apa? Ada apa? Survival mode terus. Kalau survival mode terus, apa bisa pikirannya sampai panjang? Saya pengen punya visi seperti ini untuk hidup saya. It's hard. Survive aja syukur. Ya enggak? Tapi kalau kita sadari ini, kita akan aktif mencari kesembuhan. Bayangin, saya baru ke psikolog di umur 40 tahun. Kemana aja sih selama ini? Ya kan? Mungkin karena memang mungkin secara finansial baru lowong, gak tahu juga. Atau ngerasa selama ini baik-baik aja, tapi saya berpikir seandainya semua ini berbeda, mungkin apa yang saya capai akan jauh lebih banyak. I will unlock my potential higher, stronger, bigger, bolder. Masa mimpi saya tuh cuma sampai pengen main salju. Tercapai pas dapat fellowship ke Amerika Serikat. That's it. That's it. Sampai akhirnya pelan-pelan mimpinya. Gak yang kayak visinya besar kayak gitu. So, that's what happened. Dan, nah ini yang penting banget. Ini untuk keuangan ya. Waktu saya tinggal 1 menit lagi.
Jadi memahami diri yang tadi udah saya jelaskan and understand how the economy works. Jadi kamu tahu bagaimana cara kita memitigasi risiko, bagaimana mengoptimalkan peluang. Jadi fundamental understanding, biar kita nggak kagetan, bingungan. Aduh, orang beli emas sampai antre-antre, gue beli juga nggak sekarang? Apa aku jual aja ya saham aku yang lagi nyangkut, terus aku beliin emas? Sering saya dapat pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau kita punya basic fundamental of how the economy works, kita nggak harus selalu nanya orang. Kita bisa punya pemahaman dan kita bisa punya pendirian, kita bisa punya kepercayaan diri. Kita bukan berarti jadi ahli nujum bisa prediksi secara akurat bagaimana, enggak. Tapi at least we can comprehend what's happening right now. Jadi yang perlu kita pahami adalah siklus-siklus ekonomi. Kapan dia krisis, kapan dia ekspansi lagi, kapan dia recovery, kemudian interest rate, suku bunga acuan itu penting sekali kita pahami apa efeknya ke saham, apa efeknya ke kripto, apa efeknya ke surat utang. Kalau suku bunga lagi tinggi dan kayaknya nggak ada naga-naganya bakal turun, itu berat untuk saham dan kripto untuk naik. Kenapa harus mengambil risiko di instrumen berisiko tinggi, kalau yang aman-aman aja kayak obligasi bunganya udah lumayan kok. Ya kan? Pokoknya kalau kita punya basic understanding kayak gini enak banget. Kemudian juga kita perlu tahu, paham mengenai inflasi. Dan buat saya, risk first, return later. Seringkali orang itu mikirin cuannya aja, tapi nggak siap sama risikonya. Begitu risikonya terjadi bingung, harus diapain nih? Makanya kalau misalnya ada tawaran investasi, ada teman cerita soal investasi, pikirin apa hal paling buruk yang mungkin kejadian. Apakah kita siap? Itu. Cuan mah gampang, yang penting kita siap risikonya. Oke, untuk hidup yang enak di masa 20-an sampai masa pensiun kita perlu bangun 4 otot ini, body muscles ya. Jadi kalau setiap dekade menurut data tuh, masa otot kita itu menurun 3-8%. Kenapa kita mau punya masa otot? Biar kita kalaupun lagi diam rebahan, otot kita membakar lebih banyak kalori. Jadi otot ini adalah aset. Kemudian money muscles, otot keuangan. Kita mau akumulasi aset, kekayaan yang bisa menghasilkan kita passive income. Jadi kita tidak harus bekerja terus-terusan secara aktif. Oke, kemudian social muscles. Riset sudah menunjukkan bahwa faktor yang menentukan happiness paling utama itu adalah strong, healthy relationship. Kemudian spiritual muscles supaya kita nggak kehilangan sense of purpose, kita nggak kehilangan inner peace, dan kita selalu yakin ada divine power yang jagain kita. Backingannya dari langit ya istilahnya. Oke, sebagai penutup ini dia from the quiet shift to building what lasts. Jadi tadi mulai dari yang survival, securing what's basic in our life, kemudian unlock your power, invest in ourselves, kemudian building equity, membangun kekayaan atau modal, let your money grow, dan legacy. Biasanya kalau udah ini kita mikir gimana sih caranya kita bisa bermanfaat, amal jariah ya. Jadi pass on values and opportunities. Oke. Saya udah nabrak waktu. So thank you, this is sebagai penutup. You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You're on your own and you know what you know and you are the one who'll decide where to go. Terima kasih semuanya. I hope you enjoy it. Everyone has their own version of what they would have done differently in my 20s. Dan setelah mendengarkan cerita-cerita tadi, kita jadi tahu bahwa itu bukan soal penyesalan, tapi hal-hal kecil yang sekarang bisa kita pikirkan lebih pelan-pelan lagi. Well, we don't need to rush. We don't need to get it all right. All we need is just to keep going. Ladies and gentlemen, goodbye for now. We will see you on the next session.